Oke, belum ada audionya ya, Bunda Eka. Oke. Jadi, Assalamualaikum Zikru. Waalaikumsalam. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda Eca belum ada audionya ya, Bunda ya? Oke, Zikru untuk sementara silahkan dibaca dulu tabel muslimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke. Lanjut. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, Masya Allah. Sekarang sudah hafal ya. Ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih Bunda Eka? Belum ada suaranya ya. Ada berapa macam jumlah ya? Karena ulangi lagi. Tunggal, ganda, atau dua. Kita udah pelajari semua ada di dalam tabel muslim. Ya, ya teman-teman udah tahu semua ya. Ini ya, yang tunggal dan yang dua. Kemudian jamak. Ada jamak yang berpola. Zikru, jamak berpola, jamak apa saja? Yang jamak berpola. Yang ada di tabel jamak, muslim. Jamak maskulin dan jamak feminin. Oke, yang mana aja itu jamak maskulin? Yang 3M yang jamak. Kan ada tabel muslim. Ya. Nah, tabel muslim itu yang baris pertama berapa jumlahnya? 1. Yang kedua? 2. Nah, yang ketiga? 3 atau lebih dari 3. Nah, jadi yang mana yang jamak? Yang baris mana? Yang baris ketiga. Oke, itu akhiran apa? Suara atau kombinasi? Akhiran kombinasi. Jadi yang akhiran yang ketiga itu apa? Ani, ani, aini? Una, ina, ina. Nah, yang mana yang jamak? Yang jamaknya. Yang jamaknya yang mana? Coba disebutkan akhiran yang jamak. Una, ina, ina. Betul. Oh, tunggu dulu sebentar. Kak Hana kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Nah, ini udah ada ya, Bunda Eca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada tadi kemana ya, Kak? Iya, Kenapa tadi ya, Hana, dari tadi Hana bilang, Bunda belum ada ya audionya gitu. Kirain dengar. Oh enggak dengar, makanya udah jalan-jalan lagi. Maaf ya.
Oh ya, nggak apa-apa. Kita cuman baru membaca tabel Muslim aja kok. Oh iya. Oke. Zikru, kemudian jamak beraturan yang satu lagi apa? Tadi Sama maskulin. yang feminin. Ya, yang mana saja itu? Atun, atin, atin. Oke. Yang kedua, jenis jamak yang kedua yaitu jamak kabib. Tak berpola. Tabib ya. Ada berapa kata jamak kabib? 3. Apa saja? Yang pertama, Musa kalau salah. Kok Musa? Nasun. Nas. Iya, betul, nasun. Artinya apa ini? Manusia. Manusia. Kemudian yang kedua? Korn. Korn. Korn artinya? Generasi. Generasi. Satu lagi? Aduh, lupa. Oh, yang sama seperti bahasa Indonesia. Kaum. Kaum. Artinya kaum. Iya. Kaum dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab kaum ya. Iya. Oke. Bunda Eca gimana? Sudah hafal yang ini? 3 kabib? Insya Allah. Oke, insya Allah hafal ya. Coba Hana. 3 kata jamak kabib. Kaum. Silakan. Artinya kaum. Terus nas manusia. Terus artinya generasi. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Laksmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Kak. 3 jamak kabib. Oke, 3 kata plural kabib. Nas, manusia, kaum, terus itu apa? Bangsa, kon, generasi. Iya, betul sekali. Dan yang terakhir yaitu ada jamak tidak berpola. Kemarin Hana jelaskan, jamak tidak berpola itu jamak yang berubah katanya dari kata aslinya, dari kata yang singularnya. Sebagai contoh ini, muslim. Nah, ini kan satu ya. Bisa muslimun, bisa musliman, bisa muslimin. Jumlahnya satu. Ini kata awalnya. Ketika kita tambahkan una, nah ini jadi jamak kan? Tapi yang muslimnya tidak berubah. Dia tetap seperti ini. Hanya ditambahkan saja. Nah, ini makanya namanya jamak berpola. Kita, karena dia berpola, kita bisa menebak. Seperti kafir. Kafir. Nah, kira-kira bentuk jamaknya seperti apa? Kafirun. Iya. Kafiruna. Apalagi? Kafirani. Yang jamak, akhiran jamak gimana? Kafirina. Oke, mantap. Nah, kan udah bisa nebak. Nah, Bunda, oke. Yang versi femininnya. Jamak feminin. Kafirun jadi kafirotun ya? Iya, kafirotun. Kafirotin. Kafirotin. Nah,
Sebelum dilanjutkan, Hana mau kasih lihat sama teman-teman. Keren nggak sih teman-teman cuman menghafalkan tabel Muslim? Nah, Hana kasih satu kata, teman-teman bisa menghasilkan sebanyak ini. Ini baru pluralnya, belum lagi kalau teman-teman kasih tambahan dari yang akhiran suara, dari yang singular ya. Ada berapa kata tuh yang bisa teman-teman Halo? bikin? Wah, langsung ahli bahasa Arab nih. Ya kan? Nah, karena hanya menghafal tabel Muslim. Sekarang, Hana kasih contoh lagi. Mukmin. Mukmin. Nah, silakan Kak Laksmi, jamaknya seperti apa? Halo? Mute. Oke, halo. Ya, halo. Tadi Oke, emang keputus ya, Kak ya? nggak ada suaranya. Oh iya, bener. Saya pikir saya, terus bingung. Oke. Silakan versi jamaknya apa ini mukminun? Kak Mukmin. Laksmi. Oh, saya. Mukminun. Mukminuna, mukminina, mukminina. Oke, mukminuna. Mukminina, minina. Mhm. Yang feminin? Mukmin, mukminatun, mukminatin. Wow. Nah, ini menyebutkan kata ini teman-teman langsung tahu ya artinya. Maksudnya ketika kita bilang mukminun, teman-teman udah tahu, oh ini banyak muslim. Bisa jadi laki-laki semua, bisa jadi campuran. Ketika bilang mukminatin, oh ini banyak muslim perempuan, tidak ada muslim laki-lakinya. Gitu udah langsung bisa ngerti kan, dibayangin. Dan ya, bagus sekali latihan seperti ini. Nah, ini jadi kata awalnya tidak ada yang berubah, tinggal ditambahkan semua akhiran-akhirannya ya. Tuh sama semua seperti muslimun tadi, juga seperti ini. Nah, makanya kita sebut jamak berpola. Kita pun bisa menebak. Nah, seperti ini tadi ya. Dan yang terakhir yaitu jamak tidak berpola. Seperti kemarin contohnya masjid. Masjid. Iya. Kenapa tidak bisa kasih ini aja masjiduna biar jadi plural? Udah begitu. Udah ketentu. Justru kira-kira kenapa tidak bisa dikasih una? Orang Arab bilang begitu. Ada alasannya. Nah, karena tahu. ingat, una, ina hanya dipakai untuk Oh, orang berakal. Yang iya, berakal, yang berakal. Makhluk iya, berakal. Oh, makanya dia gitu ya. bisa. Hmm. Iya. Makanya ada jamak tidak berpola untuk kata-kata yang tidak berakal ini tadi. Nah, sekarang mim, sa, jim, dal. Mim, sa, Hana kasih alif. Udah beda kan? Masajid. Udah beda. Ini harakatnya beda, ada tambahan kata, ada tambahan hurufnya. Ini seperti dalam bahasa Indonesia, kalau teman-teman masih ingat belajar ini ya. Gigi. Satu gigi.
gerigi. Nah, ada tambahan er. Ingat pelajaran ini dulu. Gerigi. Jari. Jadi, Jemari. nah itu kan jadi beda katanya dikasih sisipannya, berubah susunannya. Nah, seperti ini namanya jamak tidak berpola itu kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang contoh lain masajid, apalagi miftah ya, kemarin itu kunci. Miftah. Pluralnya Mafatih. ya. Mafatih. Jadi beda, ada tambahan. Udah dibongkar gitu. Oke. Sekarang teman-teman, Hana mau kasih ini. Kak Hana boleh tanya? Ini Kak Hana. silakan. Kalau dari jamak tak berpola, kita mau tahu tunggalnya itu mungkin nggak sih? Mungkin banget, tapi belum sekarang. Oke. Pasti Ya. akan, oh gitu ya, bisa ya berarti ya? Bisa ada itunya, rumusnya. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku dengar aja ya, aku udah ikut aktif ya. Tetangga kode meninggal. Yasmin. Oke, Bunda. Dan ada Mbak Ferry juga nih. H itu dia. Atau satu orang perempuan. Ini domir, teman-teman mungkin udah tahu, hanya ingin teman-teman fokus ke dua kata ini. Hum artinya mereka itu kan plural ya, dan maskulin. Nah ini. Dan H, dia perempuan. Kita kadang ada dalam beberapa pelajaran bahasa Arab, ketika menghafalkan H, disebut dia perempuan. Hana ingin teman-teman membiasakan ketika bilang H, dia. Sebutkan dia. H artinya dia, tapi dalam pikiran teman-teman langsung di-set. Satu perempuan. Dia disebutkan, satu perempuan sebutkan di kepala saja. Nah, itu. Jadi kita membiasakan diri untuk terbiasa dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena kan udah jelas sekali bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda. Di bahasa Indonesia kita tidak punya kata, dalam kata-kata itu ada gendernya, ada jumlahnya ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada isem, ciri-cirinya dia punya gender, punya jumlah, dan status, dan tipe. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada identifikasi kata-kata seperti itu. Nah, kita membiasakan diri, oh H, dia. Tapi dalam pikiran teman-teman, oh satu perempuan. Oke. Oke ya teman-teman ya. Iya. Ya, ini pun mereka, H, dia. Oke. Sekarang Hana mau tuliskan cerita lagi. Zikru naik ya. Zikru membeli selusin gelas deh. Membeli selusin gelas membeli selusin buku. Dia menaruhnya di atas meja. Dia ya. Sekarang nya ini ngomongin siapa ya dalam cerita ini? Zikru.
Oh, jadi Gelas. Sorry, buku. oke. Sekali lagi ya. Zikrul membeli selusin buku. Dia menaruhnya di atas meja. Jadinya ini sudah Buku. membicarakan Selusin buku. ya buku ya, selusin buku, bukan zikru. Iya, Oke? iya. Oke. Dia menaruhnya di atas meja. Kemudian keesokan hari dia membawanya ke sekolahnya. Sedang membicarakan siapa? Apa? Buku juga. Buku juga. Nah, ini udah jelas ya teman-teman ya. Nya membicarakan bukunya, membicarakan buku. Oke. Sekarang kita pergi ke ini. Padang pasir di dekat Arab sana. Nih kita lihat orang Arab merujak lagi nih. Aduh, merujak lagi. Kata temennya, bosen nih. Ayo dong, cari permainan atau apa? Bosen. Jadi kata teman-temannya, oh aku punya ide. Gimana kalau kita membicarakan barang-barang atau kata-kata yang jamak tidak beraturan, jamak tidak berpola, kita pura-pura sedang membicarakan seorang wanita. Hah? Kata temannya. Kenapa kamu begitu? Ya, biar asik aja. Kayak kode-kodean gitu. Nah, sambil berbicara, kita bikin kode. Keren kan? Kata teman-temannya. Ih, pusing ih, kata yang satunya. Ya, tapi kan keren, asik, seru. Oke. Akhirnya mereka sepakat. Kalau sedang membicarakan jamak tidak beraturan, mereka pura-pura sedang membicarakan satu orang wanita. Nah, kata satu orang wanita itu tadi apa? Hum atau ha? Ha. Jadi, ini kalau orang Arab yang membaca ini, dia bilangnya seperti ini. Zikru membeli selusin buku. Dia menaruh ha. Di atas meja. Keesokan harinya dia membawa ha. Iya. Kalau hum itu kan plural, banyak. Logikanya selusin buku itu satu atau banyak buku? Banyak. Logikanya harusnya pakai hum ya kan? Iya. Tapi orang Arab enggak. No. Jangan pakai hum. Kita kasih kode. Oke? Nah, seperti itu ceritanya teman-teman. Makanya dalam Al-Quran itu, ini besok masih panjang perjalanan kita ya. Kalau ada, besok teman-teman sudah belajar grammar, nanti ada kata para rasul. Nah, para rasul kemudian kata ganti orangnya jadinya ha. Bukannya hum. Jadi para rasul kadang dalam grammar, dalam tata bahasa Arab bisa consider itu apa? Dianggap sebagai satu feminin. Iya. Bisa dianggap sebagai satu feminin. Ini beda ya, ini masalah tata bahasa. Bukan berarti rasul-rasul itu perempuan, enggak. Kan nabi dan rasul cuman laki-laki ya, tidak ada yang perempuan. Tapi karena dia jamak, kadang-kadang orang Arab suka menganggapnya satu feminin di dalam tata bahasa. Bukan dalam realita, bukan dalam kenyataan, di dalam tata bahasa.
Contoh lainnya lagi, para malaikat. Nah, para malaikat juga kadang dalam Al-Quran nanti kata gantinya pakai H, yaitu satu perempuan. Nah, ini bukan berarti malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Bukan. Karena ini masalah tata bahasa tadi, seperti yang kita jelaskan ya. Orang Arab suka tuh aneh-aneh. Biar seru katanya kalau bicara tentang jamak, pura-pura membicarakan seorang wanita. Nah, inilah yang terjadi selama ribuan tahun ini. Dari ribuan tahun yang lalu, ini yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Oke, kita coba dulu ya latihan menentukan gendernya nih. Di sini. Oh, ini titik tebal. Ini. Nah, ini lagi kita kembali ke sini. Oke, Ana mau mulai dari Zikru. Halo Zikru. Halo. Oke. Sekarang nomor 2, silakan dibaca nomor 2. Al-Jibala. Al-Jibala. Oke. Ini akhiran apa? Akhiran suara. Betul. Kalau akhiran suara, biasanya berapa jumlahnya? 1. Oke, 1. Harusnya 1 ini ya. Ya. Tapi ketika kita lihat artinya ternyata Ada banyak gunung. Artinya al-jibala adalah Gunung-gunung. Atau jenis- jatala. Jatala. Oke, Hana tulis di sini saja ya. Ya. Al-jibal. Al-jibala. Oke. Artinya tadi gunung-gunung. Oke. Karena dia jatala, jamak tak berpola, berapa jumlahnya dan apa gendernya? Jumlahnya banyak. Oke, tadi dijelaskan di atas ini, kalau kita sedang membicarakan jamak, tidak berpola, dia maunya? 1 feminin. Nah, dibayangkan menggunakan 1 feminin. Jadi, ini akhiran suara, tapi artinya banyak, berarti plural nih. No, dia harus 1, bukan harus ya, dia biasanya dianggap 1 feminin. Oke. Jangan bingung lagi. Aduh, Hana ini jumlahnya 1 atau 3 ya, dalam grammar ya. Kalau dalam kenyataan udah jelas, kalau gunung-gunung pasti lebih dari 1. Tapi ini dalam tata bahasanya. Tidak ada lagi 3 atau 1. Ini 1F. Dan statusnya Maskulin. iya, maskulinnya zikro maskulin. Nah, karena udah tahu. Nggak ada lagi bingung. Kosa FM. Tunggu Fah, bukan statusnya. Bunda, Rofa, iya. Nasab cara Rofa ini. Rofa ya. Rofa. Nono. Iya, Rofa. Tunggu dulu, Rofa. Rofa. Siapa yang bilang Rofa tadi? Tunggu dulu, Hana lihat. Kalau Rofa itu bunyinya gimana? Oh, iya. Ini? Oh, iya. Iya, berarti nasab atau jar? Nasab atau jar? Nasab atau jar. Kenapa?
atau jar, Bunda? Nasab. Bisa Al-Jibali bisa emang. Ya, bisa karena dia punya al ya. Bisa al-jibali ya. Iya. Iya, berarti nasab ya. Iya, berarti nasab. Seperti itu. Lagi. Bunda Eca, nomor 3. Bismillah. Wujuhun. Mhm. Itu Kan? wajah. Akhirnya apa? Un. Un berarti satu. Harusnya 1 ya. Ya. Ketika lihat artinya, Wajah-wajah berarti banyak. Jamak Nah. tak berpola. kalau jamak tak berpola, dia Sebagai satu F. betul. Satu F tunggu wujuhun ya. Wujuhun. 1 F dan statusnya Rofa. Rafa. Oke, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, Ana mau kembali ke Zikru lagi. Zikru? Ya. Halo? Oke. Halo. Ini tebal atau tipis tadi al-jibal? Tipis. Yakin? Yakin. Ini ada al-nya. Kalau ada Nggak al, mau tanwin. Jangan Nggak tanya boleh. berarti. Oh, iya. Kalau ada al gimana, Bunda? Tidak tanya tebal atau tipis. Nah, tidak tanya tebal tipis. Oke, Zikru. oke. Jangan lupa lagi ya. Iya. Oke. Sekarang Kak Laksmi, nomor 4, Kak. Nomor 4, Nisaun. Mhm. 1. Cuman di situ para wanita, jadi banyak. Berarti 1 F R. Oke, sekarang begini Nisaun ya. Nisaun 1 F R. Oke. Nisaun itu apa namanya? Berakal ya, dan dalam kenyataan dia punya gender juga. Dia Iya. punya jenis kelamin juga ya. Nah, untuk Iya. yang seperti ini jamak apa namanya itu? Tunggu dulu, Hana lihat, lupa lagi. Jamak berakal. Nih, jamak berakal tuh yang seperti nisaun tadi. Mana tadi? Ini bisa dianggap 1 feminin dan bisa juga dianggap 3 feminin. Kalau untuk yang nisaun, untuk orang seperti itu ya. Iya. Jadi malaikat seperti malaikat tadi. Malaikat. Tunggu. Malaikatun. Nah, ini bisa 1 feminin, ya kan? Karena dia jamak, tidak beraturan. Atau aslinya para malaikat banyak. Maskulin ya? Betul. Berarti 1 feminin atau 3 maskulin. Nah, ini bisa dua-duanya. Karena dia berakal. Dan statusnya rofa juga, ya kan? Karena tun. Oke, teman-teman, ada perbedaannya? Udah jelas ya? Kalau jibal tadi 1 F karena dia benda mati atau tidak berakal. Wujuhun, wajah. Wajah itu bagian dari manusia, tapi wajah itu sendiri tidak berakal, bukannya manusia seutuhnya kan, hanya bagian saja. Jadi
bukan dianggap sebagai yang berakal. Ini tetap satu Kak. F. Ya, Kayaknya mau nanya, yang malaikatun itu masuk atun ya? malaikah. Malaikatun. Kalau atun, Ah, iya, iya. jangan ya. Ya. Iya, iya. Aha. Oke. Ada lagi tadi rusulun kan? Nah, rosulun. Rasulun ini satu nabi. Satu nabi, berarti satu M. Bentuk pluralnya rusulun. Rusulun ini yang tidak beraturan, yang tidak berpola. Jadi kira-kira bagaimana ini propertiesnya, ciri-cirinya? Satu F, atau 3 3M. ml. Kenapa 3M? Kenapa M? Karena dia Rasul. maskulin. Iya, karena Rasul laki-laki. Asli cowok. Iya. Karena Rasul laki-laki. Nah, seperti yang Nisa tadi, feminin atau 3 feminin. Nggak bisa kita bilang 3 maskulin. Lah, ini bagaimana ini kalau 3 maskulin? Nisa Ya, soalnya. ya, nggak masuk akal. Udah jelas Nisa artinya perempuan. Ya, udah satu F begitu. Ini jamak yang tidak beraturan, yang tidak berpola. Ada lagi satu bentuk jamak dari Rasulun. Ini kadang satu kata punya bentuk jamaknya bermacam-macam, ya kan? Ini yang tidak berpola. Ada juga bisa. Rasul kan nggak mungkin perempuan ya, Kahana? Iya, tapi itu tadi ada cerita orang. Sekarang jamak yang berpolanya. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak ini? Jamak berpola mengikuti akhiran Un. Anin. An in itu akhiran apa? Suara. Suara. Nah, satu. Atau jamak? Satu. Nah, yang jamak yang mana? Akhiran. Rasulani. Una, aina, aina. Rasuluna. Una, Ani, aina, aini. aina. Rasulina. Ina. Rasulina. Rasulina. Tunggu, tadi ada yang bilang ani, aini, aini. Betul atau salah? Itu 2. Iya, itu 2. Tidak bisa dipakai untuk jamak. Jamak. Oh, Ya, 2 itu 2 itu ani. belum. 2 itu hitungannya belum jamak berarti ya, Kak? Belum, makanya ada 3 baris kita kan. Oke. Berarti kalau ngomong plural 3 ya. Oke, Kak. Iya. Kalau 3, akhiran apa? Una, ina, ina. Makanya kita tinggal tambahkan una. Rasuluna bisa Rasulina. Rasulina lagi. Nah, jadi ada 2 macam jamak untuk kata Rasulun. Nanti teman-teman baca Al-Quran, lihat misalnya terbaca Rasulun. Oh, ini satu Rasul, satu Nabi. Ada bacanya Rusulun. Oh, ini banyak Nabi. Nah, beda sedikit, beda tipis ya. Ada waw panjang, ini pendek. Beda tipis. Kalau una, teman-teman udah baca Quran sekarang udah sering